Analisis data bivariat sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran matematika kelas 12.1 oleh kelompok 3. Anggota: Adinda sebagai pencari data, Andika sebagai editor video, Azahra sebagai editor PPT, Nadia sebagai pencari data, Karin sebagai pengisi suara. Pengertian: analisis bivariat adalah metode statistik yang meneliti bagaimana dua hal yang berbeda saling berhubungan. Analisis bivariat bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan statistik antara dua variabel dan seberapa kuat dan ke arah mana hubungan tersebut. Pentingnya analisis bivariat. 1. Analisis bivariat membantu mengidentifikasi tren dan pola. 2. Analisis bivariat membantu mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat. 3. Ini membantu peneliti membuat prediksi. 4. Ini membantu menginformasikan pengambilan keputusan. Jenis-jenis analisis bivariat. Scatterplot. Scatterplot adalah grafik yang menunjukkan bagaimana dua variabel terkait satu sama lain. Korelasi. Korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa kuat dan ke arah mana dua variabel terkait. Regresi. Jenis analisis ini memberi Anda akses ke semua istilah untuk berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi hubungan antara poin data Anda. Uji Chi-kuadrat. Uji Chi-square adalah metode statistik untuk mengidentifikasi perbedaan dalam satu atau lebih kategori antara apa yang diharapkan dan apa yang diamati. Uji T. Uji T adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dua kelompok untuk melihat apakah mereka memiliki perbedaan yang besar. ANOVA atau analisis varian. Tes ANOVA menentukan apakah rata-rata lebih dari dua kelompok berbeda satu sama lain secara statistik. Analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih, serta seberapa kuat hubungan tersebut. Korelasi sederhana yaitu keterkaitan antara dua variabel, yakni variabel bebas atau independen disimbolkan X dan variabel terkait atau dependen disimbolkan Y. Hubungan korelasi. 1. Korelasi positif. Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel ketika kedua variabel itu bergerak dalam arah yang sama. Oleh karenanya, satu variabel meningkat jika variabel lainnya meningkat, atau satu variabel menurun sementara yang lainnya juga menurun. 2. Korelasi negatif. Korelasi negatif merupakan hubungan antara dua variabel ketika peningkatan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. 3. Korelasi nol atau zero correlation. Jenis korelasi nol adalah ketika tidak adanya hubungan antara dua variabel. Nilai negatif 1 menunjukkan korelasi linear negatif sempurna antara dua variabel. Nilai 0 menyatakan hubungan yang lemah atau menunjukkan tidak ada korelasi linear antara dua variabel. Nilai positif 1 menunjukkan korelasi linear positif sempurna antara dua variabel. Nilai korelasi yang mendekati negatif 1 atau positif 1 artinya menyatakan hubungan yang makin kuat. Nilai di atas 0 akan menunjukkan korelasi positif, sedangkan nilai di bawah 0 berarti menunjukkan korelasi negatif. Nilai positif menunjukkan arah hubungan searah, artinya jika X naik maka Y naik dan juga sebaliknya. Gambar korelasi. Korelasi linear. Semua titik X dan Y pada diagram pencar mendekati bentuk garis lurus. Korelasi nonlinear. Semua titik X dan Y pada diagram pencar tidak berbentuk garis lurus. Korelasi positif. Jika arah perubahan kedua variabel sama, X naik, Y juga naik. Korelasi negatif. Jika arah perubahan kedua variabel tidak sama, X turun, Y juga turun. Korelasi Pearson atau product moment correlation. Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Korelasi Pearson biasanya digunakan untuk menentukan korelasi data bivariat yang berskala interval atau rasio dengan tren data linear. Koefisien korelasi Pearson antara variabel X dan Y disimbolkan dengan R,
dapat dihitung dengan membagi covariance kedua variabel dengan perkalian simpangan bakunya dengan rumus berikut. Dalam metode Pearson juga terdapat keeratan antara dua variabel seperti pada gambar di bawah rumus. Berikut disajikan data tinggi badan dan ukuran sepatu kelas 12.1. Berikut disajikan data penyelesaian metode Pearson dari data tinggi badan dan ukuran sepatu kelas 12.1 dengan hasil akhir sigma X sama dengan 1624, sigma Y sama dengan 395, sigma XY sama dengan 64332, sigma X kuadrat sama dengan 264608, sigma Y kuadrat sama dengan 15645. Selanjutnya menentukan persamaan regresi. Yang pertama, secara umum model regresi dinyatakan sebagai Y topi sama dengan A ditambah BX, X sebagai tinggi badan dan Y sebagai ukuran sepatu. Yang kedua, mencari B yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dengan hasil akhir 0,21. Selanjutnya mencari Y bar dan X bar. Y bar sama dengan sigma Y dibagi N dengan hasil akhir 39,5. Selanjutnya mencari X bar sama dengan sigma X dibagi N hasil akhir 162,4. Yang ketiga mencari A sama dengan Y bar dikurangi BX bar dengan hasil akhir 5,40. Yang keempat mencari Y topi sama dengan A ditambah BX bar sama dengan 5,40 ditambah 0,21 X. Jadi persamaan regresi adalah Y topi sama dengan 5,40 ditambah 0,21 X. Berikut disajikan garis regresi. Selanjutnya menentukan nilai koefisien korelasinya dengan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2 dengan hasil akhir 0,95. Karena nilai koefisien korelasinya R 0,95, maka tingkat korelasinya antara tinggi badan dan ukuran sepatu sangat kuat. Selanjutnya menentukan nilai determinasi. R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100% dengan hasil akhir 90 besar. Jadi besar pengaruh antara tinggi badan dengan ukuran sepatu adalah 90. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah dalam berkata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.